Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas kenapa dua nama yang bukan pemimpin besar Hamas tiba-tiba diumumkan langsung oleh IDF. Amer Iyad Muhammad Al-Matuk dan Khalid Muhammad Salem Jaudeh disebut tewas dalam dua serangan berbeda di Gaza Utara pada pengumuman Israel 16 Mei 2026. Sekilas, ini terdengar seperti kabar biasa dari medan perang. Tapi yang menarik, Israel tidak hanya menyebut mereka anggota Hamas. Keduanya langsung dikaitkan dengan penyusupan ke Israel pada 7 Oktober. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Lalu pertanyaannya, kenapa jejak 7 Oktober masih dibawa lagi dalam operasi Gaza hari ini? Apakah ini hanya soal dua nama yang tewas, atau Israel sedang mengirim pesan lebih besar ke seluruh jaringan Hamas? Pada 16 Mei 2026, IDF mengumumkan dua nama yang sekilas tidak terdengar seperti tokoh besar Hamas. Amer Iyad Muhammad Al-Matuk dan Khalid Muhammad Salem Jaudeh. Dua nama itu muncul dalam laporan Israel setelah keduanya disebut tewas dalam dua serangan berbeda di Gaza Utara selama 2 pekan terakhir. Di tengah perang yang dipenuhi nama komandan, brigade, terowongan, dan serangan udara besar, pengumuman ini terasa tidak biasa. Sebab Israel tidak sedang menyorot figur yang dikenal luas. Tidak ada pangkat besar yang membuat publik langsung mengenali mereka. Tidak ada jabatan politik yang selama ini muncul di layar berita. Tapi justru karena itu, pengumuman ini menjadi menarik. IDF tidak hanya menyebut Amer dan Khalid sebagai anggota Hamas. Israel langsung mengaitkan keduanya dengan penyusupan ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023. Tanggal itu bukan tanggal biasa bagi Israel. Hari itu menjadi titik balik yang mengubah arah perang, mengubah cara Israel membaca ancaman, dan membuat setiap jejak yang terhubung dengannya diperlakukan sebagai bagian dari daftar yang belum selesai. Artinya, dalam pandangan Israel, dua orang ini bukan sekadar anggota Hamas yang muncul di Gaza hari ini. Mereka dianggap membawa hubungan langsung dengan peristiwa lama yang masih hidup dalam perhitungan militer Israel. Nama mereka seperti ditarik dari arsip masa lalu ditempatkan kembali di tengah operasi yang sedang berjalan sekarang. Namun bagian paling penting bukan hanya hubungan mereka dengan 7 Oktober. IDF juga menyebut keduanya baru-baru ini mencoba melakukan serangan terhadap pasukan Israel yang sedang beroperasi di Gaza. Disinilah maknanya berubah. Israel tidak sedang berbicara tentang masa lalu semata. Israel sedang menunjukkan bahwa orang-orang yang pernah terhubung dengan penyusupan 7 Oktober masih bisa muncul lagi sebagai ancaman aktif di medan perang hari ini. Bayangkan Gaza Utara pada saat operasi berlangsung. Area itu bukan medan terbuka yang mudah dibaca dari jauh. Banyak jalan sudah rusak, bangunan berdiri setengah runtuh, lorong sempit bisa berubah menjadi jalur penyergapan. Titik yang terlihat kosong dari udara bisa saja menyimpan pergerakan kecil di bawahnya. Dalam kondisi seperti itu, ancaman tidak selalu datang dari tokoh besar. Kadang yang paling berbahaya justru sel kecil yang bergerak diam-diam. Mereka tidak perlu membuat pernyataan publik. Mereka cukup mengenal rute pendek, celah bangunan, titik pengamatan, dan waktu ketika pasukan lawan bergerak terlalu dekat. Maka ketika Israel mengumumkan dua nama ini pada 16 Mei 2026, pesannya terasa lebih luas daripada sekadar laporan korban. Israel sedang memperlihatkan cara mereka membaca medan. Bukan hanya siapa yang memimpin Hamas, tapi siapa yang pernah masuk dalam jejak serangan besar, siapa yang masih bergerak, dan siapa yang dianggap bisa menyerang pasukan di lapangan. Dari mata Israel, perang kota seperti ini tidak cukup dibaca dari ledakan besar. Yang dicari adalah sambungan kecil di antara masa lalu dan hari ini. Dari orang yang pernah menyusup, lalu kembali muncul di area tempur, ketika pasukan masih menyisir reruntuhan dan mencari ancaman terdekat aktif di Gaza Utara. Dari sinilah bayangan 7 Oktober kembali muncul di Gaza Utara, bukan sebagai kenangan yang disimpan dalam pidato, tapi sebagai peta operasi yang terus diperbaharui setiap kali sebuah nama terbaca dalam jaringan Hamas. Pada 13 Mei 2026,
Tekanan Israel bergerak ke Gaza Tengah. Nama yang muncul kali ini adalah Abd al-Rahman Mahmud Jum'ah Shafi. IDF menyebutnya sebagai anggota Hamas dari Batalion Bureij, salah satu jaringan lapangan yang aktif di wilayah padat dan sulit dipetakan. Shafi disebut tewas dalam serangan di Gaza Tengah pada Rabu pekan itu. Bagi penonton yang melihat dari jauh, nama ini mungkin terdengar seperti catatan kecil di tengah perang besar. Tapi di medan seperti Gaza, catatan kecil sering menyimpan pola yang jauh lebih serius. Bureij bukan sekedar nama kamp pengungsi atau titik di peta. Wilayah ini berada di bagian tengah jalur Gaza, dekat rute-rute yang dapat menghubungkan pergerakan dari utara ke selatan. Dalam perang kota, kawasan seperti ini punya arti penting, karena bisa menjadi tempat berlindung, tempat berpindah, sekaligus ruang untuk menyiapkan serangan jarak dekat. IDF menyebut Shafi terlibat dalam upaya mendorong serangan terhadap pasukan Israel yang sedang beroperasi di Gaza. Kalimat ini penting, karena menunjukkan bahwa target yang diburu bukan hanya orang yang memegang jabatan besar. Israel sedang melihat siapa yang menggerakkan ancaman di lapangan, siapa yang membuka jalan, dan siapa yang membuat serangan kecil bisa terjadi pada waktu yang tepat. Dalam perang terbuka, pasukan bisa melihat arah datangnya tank, roket, atau konvoi besar. Tapi di Gaza, ancaman sering muncul dari ruang yang lebih sempit, dari balik dinding rusak, dari gang pendek, dari bangunan yang terlihat kosong, dari jalur yang sebelumnya tampak tidak lagi dipakai. Disinilah anggota lapangan memiliki nilai besar. Mereka mungkin tidak dikenal publik, tetapi mereka memahami area lebih baik daripada orang luar. Mereka tahu bangunan mana yang masih bisa dilewati, lorong mana yang belum tertutup reruntuhan, dan titik mana yang dapat dipakai untuk menunggu pasukan mendekat. Karena itu, serangan terhadap Shafi memberi gambaran bahwa Israel sedang menekan lapisan operasional Hamas, bukan hanya pusat komando, bukan hanya gudang senjata, tapi juga orang-orang yang membuat jaringan itu tetap hidup di permukaan tanah. IDF juga menyatakan serangan tersebut dilakukan dengan langkah untuk mengurangi risiko terhadap warga sipil, termasuk penggunaan amunisi presisi dan pengawasan udara. Pernyataan ini muncul karena Gaza Tengah bukan ruang kosong. Di sekitarnya masih ada warga, puing, jalan rusak, dan bangunan yang kadang menjadi batas kabur antara area sipil dan area tempur. Bagi Israel, narasi yang ingin dibangun jelas. Target dipilih karena dianggap ancaman langsung, bukan karena wilayahnya ingin ditekan secara acak. Dengan menampilkan detail seperti amunisi presisi dan pengawasan udara, Israel ingin menunjukkan bahwa operasi itu dibuat terarah. Tetapi secara strategis, pesan yang lebih dalam ada pada polanya. Dari Gaza Utara ke Gaza Tengah, Israel memperlihatkan bahwa operasi tidak bergerak di satu garis lurus. Tekanan bisa muncul di wilayah berbeda, mengikuti jejak pergerakan, jaringan, dan upaya serangan yang terbaca oleh intelijen. Hamas menghadapi situasi yang semakin sempit. Ketika satu anggota lapangan terdeteksi, bukan hanya orang itu yang menjadi sasaran. Jalur komunikasi, tempat singgah, rute pendek, dan jaringan kecil di sekitarnya ikut masuk dalam perhitungan operasi berikutnya. Inilah yang membuat peristiwa 13 Mei 2026 tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari tekanan bertahap yang menyapu ruang gerak Hamas, dari bawah, dari orang yang mengamati medan, menyiapkan celah, sampai pihak yang mencoba mengubah reruntuhan menjadi titik serangan. Situasi ini membuat setiap pergerakan kecil menjadi sangat mahal. Pada 15 Mei 2026, perhatian Israel bergerak ke nama yang jauh lebih berat, Izz al-Din al-Haddad. Ia disebut sebagai salah satu tokoh penting sayap bersenjata Hamas di Gaza, sekaligus figur yang dikaitkan Israel dengan rancangan serangan 7 Oktober 2023. Berbeda dari nama-nama lapangan yang muncul sebelumnya, Haddad berada di level yang lebih tinggi. Ia bukan sekedar orang yang bergerak di reruntuhan, mengawasi rute, atau menyiapkan serangan jarak dekat. Dalam pembacaan Israel, sosok seperti Haddad mewakili struktur yang memberi arah, menjaga jaringan, dan menghubungkan operasi kecil dengan tujuan yang lebih besar. Pada Jumat 15 Mei 2026,
Israel melancarkan serangan yang disebut menargetkan Hadad di Gaza. Lalu pada 16 Mei 2026, perhatian terhadap nama ini semakin kuat setelah kabar kematiannya dikaitkan dengan pemakaman yang berlangsung di kota Gaza. Di saat yang sama, Israel juga sedang mengumumkan target-target lain yang lebih kecil, sehingga gambar besarnya mulai tersusun. Di bagian atas, ada figur seperti Hadad. Di bagian bawah, ada anggota lapangan yang terus bergerak dalam wilayah operasi. Dua lapisan ini berbeda, tapi saling terhubung. Satu lapisan memberi arah, lapisan lain menjalankan tekanan di tanah. Kalau salah satunya dibiarkan hidup tanpa gangguan, jaringan masih bisa mencari cara untuk bertahan. Inilah alasan mengapa pengumuman Israel pada 16 Mei 2026 terasa seperti pesan strategis. Israel tidak hanya sedang menunjukkan keberhasilan dalam satu serangan. Israel sedang memperlihatkan bahwa daftar targetnya bekerja dari dua arah. Dari tokoh besar yang dianggap menjaga pusat kendali, sampai operator lapangan yang dianggap mampu menyerang pasukan dalam waktu dekat. Bagi Hamas, pola ini berbahaya, karena tekanan tidak lagi mudah diprediksi. Ketika pemimpin diburu, struktur komando bisa terganggu. Ketika anggota lapangan ditekan, kemampuan menyerang dari dekat ikut melemah. Ketika keduanya terjadi hampir bersamaan, ruang untuk menyusun ulang kekuatan menjadi lebih sempit. Bagi Israel, hubungan dengan 7 Oktober tetap menjadi benang utama. Tanggal itu tidak berdiri sebagai peristiwa yang sudah selesai. Ia berubah menjadi dasar untuk membaca siapa